Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu lagi cari HP dengan budget 2 juta tapi yang sudah paket lengkap, serba ada dan serba bisa, saya rasa HP yang akan kita bahas kali ini solusinya. Dijual dengan harga 2,1 juta, HP ini punya desain yang mewah dan kualitas layarnya bagus. Spesifikasi gahar, performa lancar, dan kameranya bisa diandalkan. Pokoknya kamu gak akan rugi kalau beli HP yang satu ini, karena memang semenang banyak itu. Dan daripada tambah penasaran, gak usah pakai lama, langsung saja kita mulai pembahasannya. Buat kamu yang belum tahu, ini adalah Infinix Note 30, salah satu produk dari Infinix yang sudah rilis sejak 5 bulan lalu. Memang sih HP ini bukan keluaran terbaru, tapi poin menariknya adalah sekarang harganya jauh lebih murah. Dari harga awal 2,5 juta, sekarang dijual dengan harga 2,1 jutaan saja. Jadi turun harganya sampai 400.000. Di sini yang saya suka, selain harganya makin murah, HP ini juga memiliki tampilan yang mewah, mulai dari perpaduan warna hingga feel-nya saat digenggam. Lalu untuk build quality-nya saya juga suka, karena terasa solid dan kokoh, tidak terkesan murahan sama sekali. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk urusan audio, HP ini juga sudah dibekali dengan dual speaker output, sehingga mampu memberikan experience yang lebih selama penggunaan. Lanjut ke bagian layar, seperti yang kamu lihat, HP ini sudah menggunakan konsep layar punch-hole display. Jadi bikin tampilannya makin paket lengkap, karena mewah dan kekinian baik dari belakang maupun depan. Namun tidak cukup sampai di sini, secara kualitas layarnya ini juga cukup memuaskan. Menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi Full HD+, refresh rate bisa sampai 120 Hz. Dimana untuk saturasi warnanya di sini sudah bagus karena warna yang dihasilkan terlihat jelas dan ngejreng dengan saturasi cukup tinggi. Pokoknya ciri khas Infinix. Dari apa yang saya rasakan, layarnya ini juga nyaman saat digunakan, baik hanya untuk scrolling atau bahkan gaming. Karena selain warnanya bagus, sentuhannya juga responsif. Pindah ke bagian spesifikasi, jujur di sini sangat menggiurkan. Karena dengan harga 2,1 juta, HP ini sudah dibekali dengan kapasitas memori yang super besar, 8/256 GB, dan masih bisa ditambah dengan micro SD. Jadi sangat menarik pastinya, bisa diandalkan untuk menyimpan banyak file atau aplikasi, dan yang pasti cocok untuk penggunaan jangka panjang. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk dapur pacu yang digunakan juga gahar, MediaTek Helio G99 octa-core 2,2 GHz, fabrikasi 6 nanometer. Dimana untuk skor AnTuTu yang dihasilkan bisa tembus sampai angka 383 ribuan, sangat tinggi untuk harga 2 juta. Cukup menggambarkan kalau HP ini tidak ditenagai dengan spesifikasi yang kaleng-kaleng. Dan masih belum cukup sampai di situ, untuk urusan sensor, HP ini juga sudah dibekali dengan sensor yang lengkap. Seperti sensor giroskopnya sudah menggunakan hardware gyro, dan buat kamu yang butuh sensor NFC di sini juga sudah ada. Pokoknya dari segi dapur pacu, tidak ada alasan untuk bilang HP ini tidak menggiurkan atau biasa saja. Karena dengan harga entry level, tapi spesifikasi yang ditawarkan seperti HP 3 jutaan. Kapasitas memorinya super besar, chipset gahar, dan sensornya juga lengkap. Dimana hal seperti ini agak susah kita temui di merek lain yang dijual dengan harga setara. Sedangkan untuk urusan performa, kamu tidak usah khawatir, karena HP ini cukup bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan. Pokoknya kalau hanya penggunaan kasual seperti scrolling sosmed, nonton film, atau belanja online sudah bisa banget. Lalu untuk performa gamingnya digunakan buat main Mobile Legends, mampu menjalankan game dengan baik, dan grafik yang terbuka bisa sampai ultra dengan frame rate hingga super. Dari apa yang saya rasakan, untuk game yang satu ini sudah mampu dilibas habis, dan performanya pun sangat playable. Digunakan buat main lebih dari setengah jam, gameplaynya terasa lancar, hampir tidak ada kendala yang berarti. Yang penting kuncinya jaringan juga harus bagus dan stabil. Lalu digunakan buat main game yang lebih berat seperti PUBG Mobile, grafik yang terbuka juga tinggi, ada di mode ultra dan bisa mentok sampai SD high. Di sini untuk gameplaynya, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik, grafiknya bagus, performanya pun lancar. Dan yang saya suka, untuk sensor giroskopnya juga sudah sangat responsif, sehingga mampu memberikan experience yang lebih dalam permainan. Sedangkan untuk suhunya di sini juga terpantau aman. Digunakan buat main game sekitar 1 jam, suhu rata-ratanya ada di angka 38 sampai 41 derajat. Jadi hanya di tingkatan hangat saja. Pokoknya untuk urusan performa, HP ini sudah sangat bisa diandalkan di kelas harganya. Buat kebutuhan kasual lancar jaya, diajak buat main game juga masih hayu. Geser ke bagian baterai, HP ini memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya sudah fast charging 45 Watt.
Dimana isi daya dari 10 sampai full 100% di sini hanya butuh waktu sekitar 57 menit. Sangat cepat di kelasnya. Cocok buat kamu yang tidak suka nunggu lama saat charging. Karena kebanyakan merek lain dengan harga setara rata-rata masih butuh waktu lebih dari 1 jam untuk isi daya sampai penuh. Mungkin yang perlu digarisbawahi untuk daya tahan baterainya di sini bukan tipikal yang awet banget di kelasnya, sama seperti HP Infinix kebanyakan. Spesifikasi dan performa sudah, sekarang kita lanjut ke bagian operating system, di mana HP ini berjalan di Android 13 basis XOS 13. Di sini untuk tampilan UI-nya lumayan rame, alias bukan tipikal yang simple, pokoknya ciri khas Infinix banget. Namun yang saya suka pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan saja dengan selera. Dan untuk fitur yang disediakan juga banyak, hampir semua ada. Fitur penting seperti kutuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, smart panel, mode game, dan screen mirroring sudah tentu ada. Pokoknya paket lengkap. Dan selama pengujian yang saya lakukan, untuk operating sistemnya juga sudah berjalan dengan baik, tidak ada kendala yang berarti. Mungkin banyak di antara kalian yang masih ragu, karena sistem update-nya tergolong jarang atau tidak tentu. Tapi kalau buat saya pribadi, jujur bukan sebuah masalah, karena yang paling penting sistemnya berjalan dengan baik dan optimal. Soalnya percuma saja kalau sering dapat update tapi tidak kompatibel dengan perangkatnya, malah bikin banyak bug atau drama. Dan yang terakhir, untuk kameranya di sini ada 64 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya sebesar 16 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan lampu flash. Jadi sangat membantu saat video call atau selfie di kondisi minim cahaya. Pokoknya dari angka di atas kertas di sini cukup menggiurkan karena megapiksel yang digunakan lumayan besar. Ditambah untuk fitur yang ditawarkan juga cukup lengkap. Selain foto dan video, masih banyak fitur menarik lainnya. Dan yang paling penting, untuk perekaman video sudah dilengkapi dengan AIS, baik kamera belakang maupun depan. Pokoknya sudah paket lengkap. Sedangkan untuk jepretan fotonya, seperti yang kamu lihat, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus. Detailnya dapat, tingkat ketajamannya juga oke. Tapi kalau untuk saturasi warnanya di sini tipikal yang ngejreng dengan kontras lumayan tinggi, terutama saat foto di luar ruangan. Dan untuk foto pemandangan, warnanya dihasilkan cenderung ke arah warna kuning. Pokoknya ciri khas Infinix banget. Lalu untuk hasil foto selfie-nya di sini juga sudah bagus karena dibekali dengan kamera yang besar, sehingga foto yang dihasilkan terlihat jelas dan tajam dengan saturasi warna yang juga bagus. Cocok buat kamu yang hobi selfie. Pokoknya untuk urusan perfotoan, HP ini tidak mengecewakan di kelas harganya karena mampu menghasilkan foto yang bagus, baik kamera belakang maupun depan. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Infinix Note 30 di outdoor dengan kondisi cahaya yang lebih dari cukup. Di sini untuk resolusinya, HP ini bisa mentok sampai resolusi 1080 di 60 frame per second atau bisa juga di resolusi 2K. Dari hasil berikut, untuk video kamera belakang hasilnya sudah bagus. Videonya terlihat cerah dan cukup stabil atau minim guncangan. Tapi yang harus kamu ingat, untuk saturasi warnanya cenderung terlalu kuning, sama seperti hasil fotonya. Sedangkan untuk video kamera depan, di sini saya no comment, karena video yang dihasilkan sudah memuaskan untuk kelas harganya. Mulai dari tingkat ketajaman, saturasi warna, hingga kestabilan videonya. Dari semua poin yang sudah kita bahas, saya yakin kamu juga akan setuju kalau HP ini sangat menarik untuk dilirik karena menawarkan banyak kelebihan. Sekarang mau apa lagi coba? Dari segi desain sudah kekinian dan layarnya bagus. Dari segi spesifikasi, kapasitas memori super besar, chipset 3 Hz performa lancar, sensornya lengkap dan sudah fast charging 45 watt. Sedangkan dari segi kamera, megapikselnya besar, ditambah hasil foto dan videonya bagus. Pokoknya kalau kamu lagi cari HP dengan budget 2 juta tapi sudah paket lengkap, serba ada dan serba bisa, HP ini bisa banget kamu jadikan opsi atau pilihan. Karena jika kita cross check, untuk harga setara hampir tidak ada merek lain yang menawarkan banyak kelebihan seperti ini. Di sini kalau kamu punya pendapat lain tentang Infinix Note 30, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Atau mungkin jika di antara kalian ada yang pakai HP ini, kamu juga bisa banget cari pengalaman selama penggunaan bagaimana. Kira-kira cukup memuaskan atau tidak. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.